Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah paparan aksi nyata modul 2.3 dari saya Fevi Rahmadani Alwis, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 35 Pagambiran, Kota Padang, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri atas 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fevi Rahmadani Alwis, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 35 Pagambiran, Kota Padang. Di sini saya ditemani oleh Ibu Miza dari guru kelas 1C SD 35 Pagambiran. Assalamualaikum Ibu Miza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fevi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Ya. Yaitu kita akan membahas tentang persiapan Ibu sebelum melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kelas. Adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Di sini kita akan berbincang-bincang dalam proses pra-observasi bagaimana rancangan Ibu dalam kegiatan pelaksanaannya ya Bu ya, agar Ibu lebih siap dalam proses kegiatan observasi dalam pembelajaran di kelas. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada kegiatan observasi atau supervisi? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu telah saya rancang pada rancangan pembelajaran saya. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu adalah di sini peserta didik dapat mengetahui dan mengukur panjang benda di sekitar kelas dengan menggunakan kalimat sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengukur panjang benda di sekitar kelas dengan alat ukur satuan tidak baku. Yang ketiga, memberikan penugasan pada peserta didik agar lebih memahami bagaimana mengukur dengan satuan tidak baku. Baik Bu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya? Iya. Melalui materi satuan tidak baku. Iya. Ya, melalui pembuatan kalimat, kemudian penerapannya menggunakan media tidak baku. Iya. Dan penugasan. Iya. Iya. Oke. Lalu dalam kegiatan tersebut bagaimana dari 3 tahap tujuan pembelajaran itu Ibu lakukan area pengembangannya? Area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama yaitu area pengembangan secara pengetahuan, yang kedua pengembangan keterampilan peserta didik. Ada 2 ya Bu ya, tentang pengetahuan dan keterampilan. Bisa diceritakan Ibu bagian mananya yang kan Ibu nilai dari pengetahuan dan keterampilan tersebut? Kalau dari pengembangan dengan pengetahuan, yaitu saya akan menilai dari lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat dan peserta didik telah mengerjakannya dengan baik. Nah, di situ nanti saya akan menilai apakah peserta didik ini sudah paham dengan pertanyaan-pertanyaan atau materi yang saya sampaikan atau yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, kalau penilaian secara keterampilan, di sini saya akan melihat pengembangan peserta didik itu melalui praktik yang telah dilakukan, dan sebelumnya saya juga akan mendemonstrasikan kepada peserta didik bagaimana pengukuran alat ukur satuan tidak baku tersebut. Bagus sekali ya Bu ya, dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Lalu kira-kira apa model, metode, atau media yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini? Kalau modelnya saya melakukan dengan model problem based learning. Yang kalau metodenya metode ceramah, kemudian nanti tanya jawab, demonstrasi, dan juga nanti ada penugasan. Bagus sekali Bu. Lalu medianya apa kira-kira yang digunakan?
media yang akan saya gunakan untuk pengukuran satu benda dengan alat ukur tidak baku ini, yang pertama yaitu dengan penjepit kertas, yang kedua dengan korek api yang nanti akan dibawa oleh peserta didik dari rumah. Contoh-contoh. Berarti ada dua yang akan Ibu gunakan medianya dalam kegiatan pembelajaran, korek api dan juga penjepit kertas. Adapun model yang Ibu gunakan PBL, ya Bu. Dan metodenya bervariasi, ada ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan juga penugasan. Ya. Bagus sekali Bu, itu kayaknya bisa mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran ya. Ya, semoga berhasil. Kira-kira apa alat dan bahan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Ya, itu tadi alat dan bahannya itu penjepit kertas tadi, kemudian korek api, dan nanti saya akan memberikan penugasan melalui LKPD yang sudah saya sediakan. Iya. Dari penyampaian pembelajarannya menggunakan langsung media ya Bu ya? Ya, saya akan melakukan media-media pembelajaran itu, kan alatnya sudah ada, kemudian nanti benda-benda sekitar itu kan contoh yang ada di sekitar kelas saja, seperti menghapus papan tulis, kemudian buku gambar atau pajangan-pajangan yang ada di kelas. Bagus sekali Bu ya, rencangan Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan observasi ini? Saya akan melakukannya di jam pelajaran matematika, mungkin di hari Kamis 30 November 2023. Pukul berapa Ibu? Di kelas berapa? Sekitar pukul 8 di kelas 1C. Di kelas 1C. Semoga berhasil Ibu. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat Ibu rangkum dari percakapan kita hari ini, pra-observasi? Yang dapat saya rangkum adalah dari percakapan kita ini, agar saya mempersiapkan diri saya lebih matang lagi, lebih fokus lagi untuk melaksanakan observasi nanti dengan baik dan maksimal. Terima kasih Ibu Meza atas kesempatan hari ini dalam kegiatan pra-observasi. Semoga kegiatan observasinya berjalan dengan lancar dan kita bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 1C semuanya. Pagi Bu. Mana semangatmu? Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita seperti biasa. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita seperti biasa, mari kita berdoa sama-sama. Silakan Astra yang memimpin doa. Ya, Astra silakan memimpin. Jengkal tangan. Masih ingat menggunakan jengkal? Mana jengkalnya? Jengkal adalah bagian dari tubuh Anda semua. Nah, di sini jika Anda sudah paham tentang mengukur dengan jengkal, sekarang Ibu akan menjelaskan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku kembali tapi menggunakan sebelumnya kalian sudah disampaikan di WA grup orang tua
semuanya? Nah, alat penjepit kertas ini akan kita gunakan untuk mengukur benda. Nah, bagaimana caranya, Bu? Sekarang silahkan Ananda semua lihat ke depan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan melakukan pengukuran panjang benda di sekitar, nah, peserta didik atau Ananda semua mampu mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari. Ya, melalui kalimat sehari-hari. Yang kedua, dengan melakukan pengukuran panjang benda di sekitar kelas dengan alat satuan tidak baku, Ananda semua mampu mengetahui panjang benda dengan satuan tidak baku dengan baik. Lanjut, yang ketiga, nanti akan Ibu beri tugas Ananda semua mampu mengukur benda dengan alat ukur yang tidak baku dengan baik. Paham? Nah, sebelum itu kita Ibu kasih contoh dulu ke depan ya. Silakan Ananda lihat apa benda yang Ibu gambar di depan ini. Penggaris. Siapa yang apa ini kan? Penggaris. Nah, penggaris ini semua punya penggaris? Akan kita ukur dengan benda yang namanya korek api. Nah, korek api. Buatkan korek api di sini dulu ya. Ya, bentuknya seperti korek api. Ya. Kira-kira siapa yang bisa membuat kalimat dari gambar yang tersedia di papan tulis? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan aku. Sebutkan aja dulu, biar dia tulis. Sebutkan aja dulu. Satu dulu. Sebutkan. Apa kalimatnya apa? Apa kalimatnya? Tahu? Apa kalimatnya? Nah, oke. Sekarang lihat ke depan semua ya. Ini adalah penggaris. Kita buat kalimatnya. Panjang penggaris. Ya, panjang penggarisnya. Panjang penggaris. Ada berapa korek api yang ada di penggaris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa korek apinya? 7. Berarti kalimatnya panjang penggaris sama dengan 7 korek api. Bisa membuat kalimat seperti itu? Bisa. Oke, sekarang contoh kedua. Contoh kedua itu membuat bendanya seperti sebuah kotak. Nah, ada kotak. Kira-kira siapa yang bisa meletakkan korek apinya di bawah? Itu banyak korek api dengan gambar. Ada. Berapa korek api yang kita butuhkan untuk mengukur kotak tersebut? Sudah dilakukan oleh Adel. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dibuat oleh Adel. Berapa korek api yang telah dibuat oleh Adel? Mari kita hitung sama-sama. 1,
Ya, bagaimana kalimatnya? Contohnya kan seperti ini. Kotak sama dengan 5 korek api. oke. Benar yang disebutkan apa? Berarti kita tulis kalimatnya kotak sama dengan 5 korek api. Jadi mengatakan korek api yang ada di kotak? Berarti besarnya kotak itu atau panjangnya kotak itu sama dengan 5 korek api. Paham? Sekarang ibu punya ini apa lagi ya? Ini gambar. Ini apa namanya? Siapa yang bisa mengukur lagi? Yang laki-laki. Boleh Rasid, silakan ke depan. Ukur dengan korek api. Atau dengan penjepit kertas. Panjang kan? Panjang begini. Sudah? Nah, sudah digambar oleh Rashid berapa korek api yang dibutuhkan untuk mengukur pensil. Nah, sekarang kita buat kalimatnya. Siapa yang bisa? Oke, Sakila. Sakila, sebutkan kalimatnya. Bisa menulis kan? Panjang pensil sama dengan Oke, terima kasih Sakila, bagus ya. Panjang pensil sama dengan 5 korek api. Ya, 5 korek api yang digambar Rashid di sini. Coba kita buktikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti benar ya. Sesuai dengan gambar. Sudah paham semuanya anak ibu? Nah, sekarang jika anak-anak sudah paham membuatkan kalimatnya, kita akan mengukur benda dengan satuan tidak baku lainnya. Di sini ibu punya penjepit kertas. Ada lumayan banyak penjepit kertas ibu. Coba sekarang ibu mau mencontohkan dulu mengukur HP. Nah, ibu punya HP ya, punya handphone ya. Di sini ibu akan coba di sini ya. Taruh penjepit kertasnya. Kita susun rapi-rapi. Yang di situ berapa penjepit kertas yang dibutuhkan, Adel? 5 penjepit kertas. Saya di sini kata Adel, dia menyaksikan kalau dia melihat pengukuran benda menggunakan penjepit kertas, ada 5 penjepit kertas yang dibutuhkan untuk ekor. Ya. Nah, selanjutnya, jika Anda semua sudah paham dengan pengukuran panjang benda yang akan diukur, ada kemarin ibu suruh bawa korek api? Silakan keluarkan korek api. Nah, siapa yang bawa korek api? Silakan letakkan di mejanya masing-masing.
yang setelah Ibu jelaskan tadi, Anda semua mampu mengukur benda dengan menggunakan korek api. Nah, sekarang Ibu akan berikan lembar kerja untuk Anda semua. Yang kelompok sini Ibu bagi dulu ya. Kelompok ini nanti mengerjakan tugasnya, silakan mengisi lembar yang ini ya. Oke. Kalau kelompok yang sini, kelompok A, ini kelompok B ya. Kelompok A mengukur benda dengan menggunakan korek api yang sudah di bawah. Silakan dibaca dengan baik instruksi dari soal yang telah Ibu tuliskan ya. Kita lanjut. Ini masing-masing. Ini ukur. Apa bendanya di sana? Kamu kasih namanya saja. Nanti ukur ya. Kan sudah bawa korek api masing-masing. Dari kelompok ini ke sini ukur benda. Yang ini kelompoknya menghitung yang ada di gambar. Nah, ini kan ada gambar, yang disajikan. Ini apa namanya ini? Penjepit kertas. Belum dimulai ya, Nak ya? Tunggu dulu ya. Ya, belum dimulai. Nah, dengarkan instruksi Bu. Di sini ada tulisan nama. Silakan buat namamu, nama lengkapmu buat. Kemudian ada kelas. Tulis kelas. Hari dan tanggal silakan tulis di sini. Hari dan tanggal tulis. Iya, nama panjang. Nama, kemudian kelas, hari dan tanggal jangan lupa ditulis. Sebelah kiri. Ya. Ya. Sebelah kiri. Iya, harinya dibuat. Tulis dengan baik. Tulis. Tahu membuat nama sendiri? Nah, yang gambar ini silakan kelompok ini. Nah, lihat dulu. Coba sudah menulis nama? Sudah? Sudah? Letakkan pensilnya sebentar. Letakkan pensilnya sebentar. Belum dimulai. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Letakkan pensilnya dulu. Letakkan pensilnya dulu. Lanjut. Aira? Sudah menulis nama dan kelas? Sudah. Nah, kita ice breaking dulu. Tahu tanggal? Di atas.
tanggal dan kelas. Silakan letakkan pensilnya, kita tepuk semangat. Bisa semua mengikuti dengan baik? Ya, fokus. Ya. Sekarang kita fokus semangat dulu ya. Semuanya mengikuti. Apa? Seperti biasa, kita tepuk semangat Pak dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pak Dundung, Pak Dundung, dang 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 dang. Pak Dundung, Pak Dundung, ding 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 ding. Pak Dundung, Pak Dundung, Dung 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 dung, dang 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 dang. ding 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 ding. Dung 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 dung. Sudah siap dimulai? Siap untuk mengerjakan latihan ya? Seperti tadi kelompok ini silahkan dilihat gambar. Hitung berapa apa? Berapa penjepit kertas dan korek api yang dibutuhkan pada gambar ini. Paham ya? Lihat soalnya, baca dengan baik, silakan diisi titik-titiknya ya. Paham kan? Yang kelompok A tugasnya adalah mengukur menggunakan benda yang sudah dibawa. Bendanya apa yang dibawa? Korek? Punya bendanya? Punya. Ada yang pertama kotak, yang kedua ada buku, yang ketiga ada meja, yang keempat ya, yang kelima. Oke, silakan dimulai. Nah, mana kotak pensilnya keluarkan, ada bukunya satu aja, buku gambar. Kau sama kecil orang ini. Ini berapa? Ini nomor 1 apa nih?
Ya. Duduk anak baik. Double fokus. Fokus. Sudah fokus kembali? Sudah selesai pekerjaannya semuanya? Sekarang ibu mau tanya dulu. Bagaimana perasaan Anda semua setelah melakukan kegiatan pengukuran tadi? Gimana? Siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya? Hai. Senang? Mau coba lagi nanti di rumah? Oke, nah berarti Ai merasa dirinya senang, dia bahagia, dia merasa melihat sesuatu itu bersemangat. Ya, dia bersemangat ya melakukan kegiatan pengukuran dengan benda yang tidak. Di rumah nanti Anda juga bisa mencoba mengukur benda-benda yang lainnya. Apa saja benda yang ada di rumah, misalnya mau mengukur meja makan di rumah boleh, menggunakan korek api boleh, ya. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, kesimpulan kita hari ini siapa yang sudah? Yang bisa menjelaskan kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan pelajaran kita. Aku bisa? Ya, yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Coba. Apa yang akan mengukur benda? Bagaimana mengukur benda? Dengan korek api, terus apa lagi yang terlihat tadi? Mudah tidak? Ya, mudah tidak mengukurnya. Menurut Arfan mudah mengukur benda dengan korek api. Nah, menurut Arfan kesimpulannya dia mudah mengukur benda dengan menggunakan alat yang tidak baku. Contohnya korek api tersebut. Nah, jadi dia lebih gampang ya mengukurnya. Jadi dia membutuhkan korek api, misalnya meja tadi berapa? 25 misalnya korek apinya itu. Dia lebih gampang. Terus tepuk tangan untuk Arfan semuanya. Nah, di sini ibu yang akan menyimpulkan sedikit ya. Anda semuanya, saya dari pelajaran kita di hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, pengukuran benda menggunakan alat ukur yang tidak baku, Anda bisa dapat menggunakan alat ukur tersebut mudah digunakan untuk di rumah. Benar. Kemudian kita tidak sulit mencari benda untuk mengukurnya. Misalnya kita mau mengukur botol minum nanti di rumah misalnya boleh. Jadi tidak harus dengan mengukur dengan satuan baku atau penggaris ya yang menggunakan angka. Jadi Anda lebih memudahkannya. Dengan jengkal juga bisa mengukur karet? Bisa. Nah, jadi sudah jengkal, kemudian sekarang ada ilmunya lagi, korek api, kemudian ada tadi apa? Penjepit kertas. Penjepit kertas kita bisa mengukur. Bisa ya? Bisa dilakukan di rumah? Perasaan senang hari ini? Mau mencoba di rumah lagi? Silakan dicoba di rumah. Nah, pada hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Silakan anak-anak ibu duduk tertib lagi. Dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Rahmadani Aulwis, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini saya ditemani oleh Ibu Meiza, kelas 1C dari SD 35 Pagamiran. Nah, Ibu Meiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fevi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, luar biasa. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kegiatan observasi kita Ibu, Iya, bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah kita lakukan observasi?
perasaan saya pada saat observasi tersebut ya saya merasa canggung, tegang karena memang kondisinya biasanya pembelajaran tidak dilakukan dengan dokumentasi atau divideokan. Tapi pada kali ini didokumentasikan, jadi di sana ada muncul rasa rasa canggung untuk menyampaikan materi pembelajaran. Oh, baik. Jadi kegiatan observasi yang dilakukan Ibu merasa tegang dan canggung ya Bu ya, setelah didokumentasi. Lalu dalam kegiatan pembelajaran, model, metode, dan media apa yang Ibu gunakan? Model pembelajaran saya di sini saya ke problem based learning. Nah, di sini saya menggunakan metode biasa seperti biasa, yaitu ceramah, kemudian tanya jawab dan melakukan demonstrasi juga serta penugasan kepada peserta didik. Kemudian media yang saya gunakan di sini berhubung pembelajarannya ini tentang materinya pengukuran benda untuk kelas rendah, kelas 1. Nah, sini saya menggunakan media atau alat pengukuran yang tidak baku, yaitu batang korek api dan penjepit kertas. Lalu kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran ini apa Ibu? Area pengembangan yang saya lakukan pada pembelajaran ini, yang pertama itu pengembangan pada pengetahuan peserta didik, yang kedua pengembangan pada keterampilan peserta didik. Kira-kira bagaimana, bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana pengembangan area dari segi pengetahuan dan keterampilan yang Ibu lakukan? Nah, pada area pengembangan secara pengetahuan, di sini saya menjelaskan kepada peserta didik dan memberikan contoh berupa benda-benda yang dapat diukur dengan alat atau yang tidak baku seperti korek api tersebut. Nah, di situ saya memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian kalau keterampilan, saya memfokuskan pada peserta didik dapat melakukannya sendiri. Setelah diberikan pengetahuan tersebut, peserta didik dapat melakukan sendiri bagaimana pengukuran dengan alat satuan tidak baku tersebut. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan pada materi ukuran tidak baku pada hari ini? Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran saya yang pertama itu dengan melakukannya pengukuran panjang benda tersebut, terutama benda-benda yang ada di kelas, peserta didik itu mampu untuk mengungkapkannya dengan kalimat sehari-hari dengan baik. Nah, yang kedua, melakukan pengukuran panjang berat tersebut dengan benda-benda yang ada di kelas dengan alat ukur tidak baku tersebut. Nah, peserta didik juga mampu mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku dengan baik. Kemudian saya juga melakukan penugasan kepada peserta didik agar dapat mengukur benda dengan alat ukur satuan tersebut. Bagus sekali Bu, tujuan pembelajaran dalam materi alat ukur tidak baku. Kira-kira menurut Ibu, apakah kegiatan pembelajaran itu sudah mengarah pada tujuan yang Ibu tuliskan? Kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan tersebut rasanya menurut saya sudah cukup terarah, dari capaian-capaian pembelajaran yang sudah saya rangkai tersebut. Kira-kira menurut Ibu dalam capaian tujuan pembelajaran tadi, apakah Ibu sudah memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar kelas dalam pembuatan kalimat materi tidak baku ini? Nah, tadi di situ mungkin ada sedikit lupa karena pada saat saya memberikan materi pelajaran dengan metode ceramah, nah saya hanya membuatkan gambar-gambar berupa gambar pada papan tulis, tapi saya lupa memberikan contoh secara langsung
dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kelas tersebut gitu. Jadi peserta didik pada saat itu hanya melihat gambar, kemudian saya contohkan untuk membuatkan kalimatnya gitu, seperti itu aja. Jadi pembuatan kalimat sudah terlaksana. Sudah. Namun pemanfaatan media sekitar yang belum terterapkan dengan baik ya. Kemudian tadi kan Ibu bilang ada media yang Ibu gunakan ya kan Bu? Iya. Alat ukur tidak bakunya berupa korek api dan juga penjepit kertas. Nah, dari media yang Ibu sediakan, apakah sudah terterapkan oleh Ibu kegiatan pembelajaran yang mengantarkan siswa dalam pemahamannya dengan menggunakan media yang sudah dibawanya tersebut berupa korek api ataupun penjepit kertas? Tadi kan kalau penjepit kertas itu dari saya yang menyediakan gitu. Tapi kalau korek api itu kan dari mereka. Nah, mengantarkan tadi kayaknya sepertinya saya itu agak kurang ini juga karena mungkin gugup tadi, jadi tidak ini saya langsung memberikan contoh di papan tulis, kemudian saya suruh anak langsung merespon pertanyaan dari saya, dan kemudian untuk mengarahkan kembali itu tadi saya lupa untuk mempraktikkan sebelum diberikan lembar kerja untuk peserta didik. Berarti media yang disediakan dalam kegiatan pembelajaran kurang maksimal diterapkan gitu kepada murid ya Bu ya. Lalu tadi kan Ibu menggunakan media itu tujuannya supaya siswa dapat mengerjakan tugas sesuai LKPD yang Ibu berikan ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, kira-kira LKPD yang Ibu sediakan tersebut apakah sudah sesuai dengan gaya belajar murid yang ada di kelas Ibu? Saya rasa ada beberapa yang sesuai dan ada yang belum sesuai gitu, dengan gaya belajar peserta didik itu. Nah, tadi saya kan sudah merangkum membuat LKPD itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang kinestetik dengan visual saja gitu. Sementara yang untuk gaya belajar auditory itu belum terlaksana tadi. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu tidak menerapkan gaya auditory karena Ibu sudah mengetahui ya ternyata ya kalau di siswa Ibu ada yang auditory. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak belajar dengan maksimal ya Bu ya? Ya. Mungkin di sini tadi kan hanya 2 yang saya buat LKPD-nya dengan kinestetik dan visual saja. Saya mungkin berpikir tadi yang auditory itu mungkin dia bisa menyesuaikan dengan anak yang visual gitu, karena dia melihat gambar, disajikan gambar di dalam lembar kerja tersebut, kemudian dia bisa melihatnya dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Namun ada sedikit kekurangan, mungkin keterbatasan juga. Mungkin bagi peserta didik yang auditory ini dia lebih agak lama mengerjakannya, mungkin tadi karena memang tidak ada memperdengarkan pembelajaran tersebut dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian singkat yang saya belum sempat untuk membuatnya. Berarti menurut pemahaman Ibu dari kegiatan tadi, berarti siswa tersebut haruskah sesuai penerapan tugasnya sesuai dengan gaya belajarnya Ibu? Sebenarnya memang harus sesuai dengan gaya belajarnya kalau penugasannya seperti ya. Karena kalau kita lihat antara yang kemampuan visual, kemampuan kinestetik, mereka dapat mengerjakan secara cepat, tapi terkendala di anak yang memiliki kemampuan belajar atau gaya belajar auditory ini. Mereka lebih suka mendengarkan, lebih suka mengulangi lagi nyanyian-nyanyian atau perkataan-perkataan yang telah mereka dengar itu. Jadi terkendalanya itu karena memang lambat untuk mengerjakannya. Apa ya kira-kira ini? Jadi Ibu
dari kegiatan tadi Ibu nampak bahwasanya siswa yang auditori itu kurang bisa mengikut sertakan dirinya dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi kira-kira menurut Ibu apa langkah yang bisa Ibu lakukan pada kegiatan selanjutnya terhadap siswa yang auditori ini? Nah, ya mungkin kalau untuk selanjutnya saya akan melakukan perbaikan, refleksi diri saya sendiri. Saya akan menyajikan kembali atau lebih jauh-jauh hari mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan ajar saya untuk pembelajaran itu sesuai dengan eh, gaya belajar peserta didik saya di kelas itu. Berarti Ibu sudah tahu langkah yang akan Ibu lakukan kepada siswa Ibu yang dari visual, auditori maupun uh, kinestetik ya Bu ya. Oke. Kira-kira menurut Ibu kapan sih bisa Ibu lakukan kegiatan itu kepada siswa yang bisa merangkul semua gaya belajar siswa itu? Karena mungkin persiapan pembelajarannya mungkin agak lebih lama lagi, mungkin beberapa hari ke depan, ya mungkin di hari Senin saya akan melaksanakannya karena pembelajaran matematika juga pada hari Senin tersebut. Jadi mungkin bisa dilakukan perbaikan lagi dengan saya menyediakan materi untuk atau apa ya, nyanyian-nyanyian singkat untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori Supaya dia lengkap bisa, dia. ya, sama-sama mengerti ya Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu apa kesimpulan dari kegiatan pasca observasi kita hari ini? Nah, kesimpulannya di sini saya mungkin saya memahami kekurangan atau keterbatasan saya di dalam pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, saya banyak dapat ilmu juga. Saya harusnya seperti ini, dan mungkin dengan adanya observasi ini saya akan lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira menurut Ibu pelaksanaannya kapan tadi Bu? Hari Senin. Hari Senin pada pembelajaran matematika berikutnya. Iya. Berarti lanjutan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini Bu? Iya. Semoga berhasil kegiatan Ibu selanjutnya dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid atau siswa kita. Dan saya nggak sabar Bu, kalau Ibu mau cerita atau meminta saran dari kami, boleh Bu. Jadi semoga bermanfaat kegiatan pasca observasi kita hari ini, bermanfaat bagi saya dan Ibu dalam kegiatan observasi kita. Terima kasih kepada Sama-sama. Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan aksi nyata yang saya buat bersama rekan sejawat di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.